Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pangancari People, good friend. Kali ini kita ada di program terbaru Pangancari yaitu Business Talk. Kali ini beda banget nih karena kita sedang Business Talk jalan-jalan. Kita lagi ada di Bandung. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini konten terbaru dari Pangancari. Pangancari itu apa? Kita adalah holding company yang bergerak dalam food industry dan kita punya 9 subunit. Ada food manufacturing, ada food industry, kemudian ada juga retail dan ada juga food distribution. Kali ini aku lagi ada di Bandung ditemenin sama narasumber kita yang tempatnya itu kurang lebih setahun ini tuh lagi viral banget di Bandung, bukan lagi ya di Bandung. Selamat malam, halo, Chef. selamat malam. Selamat malam, kenalan lu sama good friend. Halo, selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Saya dengan David Suharja, chef di sini. Chef di mana nih? Yes. Namanya apa? Kita di Pilar Kayu Resto. Pokoknya kalau orang Jakarta, orang Bandung, utamanya mampir ya ke sini ya. Ditunggu mau dimasakin juga, ayo. Oke, kan tadi aku udah bilang Business Talk jalan-jalan. Pada malam hari ini kita lagi ada di Pilar Kayu Resto, tepatnya di Jalan Hercules nomor 5. Hercules nomor 5, deket banget sama Pasteur ya. Betul. Jadi yang dari Jakarta mau datang ke Bandung juga boleh banget. Betul. Tinggal Ya. belok kiri. Tinggal belok kiri. Set. Ya, kiri lagi. Kiri lagi. Lurus, belok kanan, selesai. Iya, nyampe banget Nyampe. ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, program kita ini disponsori oleh Analogi.Indonesia, kemudian ada Hit and Eat, ada juga MyDibble Indonesia, dan kemudian juga ada Fronte, ada juga Nidia, dan disponsori utama nih malam hari ini khusus datang langsung ke Pilar Kayu Resto dan juga Terata Coffee. Coffee. Iya. Tadi kita udah kenalan sama Chef Dave. Iya. Namanya tuh David Suharja. David Suharja. Percampuran antara Western dan Sundanis Ya, ya. benar. Oke. Biar lebih akrab kita kenalannya Chef Dave Chef aja Dave, ya. ya. Oke, Chef Dave. Ini kan aku nih tadi jalan dari Jakarta ke Bandung, kemudian keluar dari tol Pasteur, deket banget, nggak sampai 100 meter tuh udah nyampe. Betul. Tapi emang agak macet sih ya. Iya, Tapi betul. deket loh. Betul. Deket. Cuman namanya nih unik banget nih. Aku pengen tahu nih apa sih awal mulanya akhirnya nih chef bisa mendirikan Pilar Kayu Resto ini. Jadi gini ya, awal mulanya tuh sebenarnya dari pertemanan. Pertemanan. Ya, Oke. pertemanan yang udah lama nggak ketemu, terus akhirnya bertemu, ayolah kita buka resto yuk. Itu awalnya. Brotherhood ya. Ya, kita anak-anak SMP dulu ya. Oh, gitu. SMP Waringin, kita berbarengan, akhirnya ketemu, ada yang di sini ada bagian ininya, kebetulan saya bagian masaknya. Oh, kebetulan Itu. ini chefnya ya. Ya. Dari mana sih sebetulnya chef? Basicnya dari mana? Basicnya sih ya kuliah sih NHI, itu terus jurusan food production, terus udah gitu ya saya job training juga ada ya. Kalau itu kan ada job training, saya di Jepang waktu itu, terus ada di Hilton, terus ada di Jogja Group juga, di Novotel, Kagum Group. Hotel Laya Itu. nih, Hotel Ya, Laya. Hotel Laya. Nah, Oke, langsung nih ya. Karena namanya unik banget Pilar Kayu dan aku juga ngelihat nih dari dekorasinya juga kebanyakan kayu-kayu. Kenapa Betul, sih betul. pada akhirnya dicetuskan oke kita Pilar Kayu aja deh gitu. Iya. Jadi gini, Pilar Kayu tuh kita tuh bingung sebenarnya ya, nyari nama awalnya. Tapi berhubung kita tuh ketemu akhirnya. Ada pilar. Di Kan depan? di depan ada pilar Oke. tuh. Pilar-pilar gede gitu ya. Ya udah jadi pilar kayu. Oke. Dan berhubung kita doyan kayu. Gitu, teman-teman kayu gitu kan. Nah, terus akhirnya terciptalah pilar kayu. Nah, kita juga menciptakan ada pilar berarti ada tudungnya kan. Iya. Itu oke. ada rumahnya, atapnya. Iya, betul. Kita harus ada atapnya biar nggak bocor gitu ya. Ada teratak. Itu. Oh, gitu. Teratak tuh berarti tudung atau atap rumahnya. Oh, jadi filosofinya itu hanya di depannya karena ada pilar. Ya. Ide-idenya betul. cemerlang ya, cuman dari tempat-tempatnya aja udah keluar nama Iya. kan. Namanya kece loh sebetulnya, Pilar Kayu dan warnanya itu coklat kuning gitu ya. Iya. Ya ampun. Ada berapa orang sih kira-kira yang mendirikan Pilar Kayu ini? Ada kurang lebih 4 sampai 5 orang ya. Oke. Itu. Jadi kita ya pertemanan ya, balik lagi dasar pertemanan. Akhirnya tercipta ini. Itu sudah ada bagian masing-masingnya juga. Gitu. Oke, Chef, kalau misalnya dibilang nih, udah berapa lama nih sih ini Pilar Kayu ini berdiri? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun berarti Ya. berada dalam seasonnya pandemi. Betul.
Nah, ini nih yang perlu banget good friend tahu. Kira-kira nih perusahaan bisnis-bisnis yang seperti ini yang bisa bertahan di pandemi itu gimana sih caranya, Chef? Ya caranya kita harus ngulik ya. Itu harus ngulik ya pasti kita kena juga kan di dalam pandemi ada dampak ya. Gitu di dalam internal tapi kita so far survive. Ya kan survive dengan kita misalnya dengan bagian makanan itu pasti ada take away box gitu kan untuk di perusahaan karena waktu itu kan kayak seperti bank kayak gitu kan mereka nggak boleh makan keluar juga. Mereka udah didanai untuk makan di dalam gitu. Jadi ya kita pasti support bank-bank itu. Oke, jadi ada pengalihan bisnis, substitusi gitu ya ke tempat yang lain karena memang lagi pandemi ini orang juga kan tidak boleh makan dine in ya. Jadi akhirnya substitusinya menjadi town catering gitu, support corporate catering juga. Oke. Bagus juga nih idenya, terbuka terus ya. Kalau chef itu worldwide gitu ya, langsung kemana-mana gitu ya idenya. Oke, untuk strategi pemasarannya sendiri nih chef, kalau misalnya sebuah bisnis dibangun, pada akhirnya launching, ada strategi pemasaran yang memang harus dilakukan supaya orang-orang tahu nih, oh ini loh pilar kayu tempatnya ada di sini loh. Apa yang sudah dilakukan? Ya pasti kan kita ikutan TikTok juga ya pastinya ya. Iya. TikTok, Instagram, ya kan kita masuk terus Facebook, kita masuk juga. Nah kita juga undang blogger-blogger gitu kan. Ya jadi supaya ini brandingnya kena gitu kan. Kerjasama dengan yang lain, kita barter dan lain-lain bisa. Oh gitu, sebelum kita spill di sosial medianya nih, aku mau nanya dulu nih. Untuk target marketnya sendiri, tadi aku ngeliat menunya dan tempatnya ini luxury banget sih. Berada dalam kawasan wilayah Bandung yang memang ada di tempat luxury nih ya, cluster yang luxury. Harganya juga above average nih kalau bisa dibilang ya. Tempatnya di sekitaran mahasiswa-mahasiswa. Kos-kosan. Tapi harganya lumayan nih ya. Nah itu agak gimana tuh chef? Gimana caranya supaya orang-orang menarik gitu? Sini dong kita ada pilar kayu nih. Walaupun menu kita di atas rata-rata, tapi kita bisa menjamin makanan kita enak. Itu gimana caranya? Ya betul. Jadi kita tuh buat menu untuk semua kalangan masuk ke sini intinya ya. Jadi saya membuat harga juga range-nya untuk harga mahasiswa ada. Ya kan kita ada promo seperti contoh kita ada promo happy terus paket Ramadan pun yang sekarang saya jalani adalah murah. Jadi nggak mahal gitu kan, worth it banget, udah termasuk tajil, udah termasuk paketnya makanannya itu udah worth it banget itu. Terus udah gitu kita ada paling termahal juga kita dijual harga 125-an. Itu untuk yang import yang misalnya kayak tenderloin, sirloin import. Tapi kalau untuk ayam perayaman atau poultry gitu ya, itu kita jual bisa 25.000, 28.000. Jadi sebenarnya mahasiswa udah bisa nongkrong di sini gitu ya. Tempatnya juga Instagramable banget nih. Iya, betul. Banyak spot yang bisa dibuat dipakai foto ya. Iya, betul. Oh, tadi bicara soal menu nih, Chef. Soal menu. Aku lihat nih ada paket Ramadan juga. Dan tadi pas kita datang, itu kemudian kita dikasih takjil. Es campur sama kudapan tradisionalnya Sunda, bala-bala. Kalau orang Jakarta taunya bakwan. Iya, betul. Bala. Itu udah keren banget sih, ada menu untuk jadi welcome drink sama welcome snack-nya juga ya. Ide siapa tuh? Ya sebenarnya kita aja ya. Jadi maksudnya udah terbiasa dalam per tahun kan pasti ada Ramadan ya. Dari Ramadan turun ke menu. Dari menu adalah terus ada juga takjil pastinya. Betul. Itu dan takjil pasti itu harus udah komplimen buat kita untuk tamunya dari kita gitu. Oh gitu. Karena memang kalau Ramadan ini kita itu terkenalnya dengan takjil ya. Makanya disiapkan ya. Tapi tadi bala-bala aku udah lama banget nggak makan bala-bala. Kece. Tadi targetnya sendiri berarti mahasiswa kah atau gimana? Targetnya sebenarnya utamanya family. Ya, kita dari awal berkonsep pada family. Itu family bawa anaknya dan juga bisa sebenarnya semuanya akhirnya kena juga ya. Jadi semua ekosistem yang ada di untuk beverage, untuk food itu semuanya masuk. Jadi semua ekosistem. Jadi semua bisa ke mahasiswa, bisa ke government, bisa ke meeting dan lain-lain. Oh gitu. Tadi saya jalan-jalan ke belakang nih, nggak cuma resto doang. Ternyata ada dormitory juga, ada guest house-nya juga, betul. Ada meeting room-nya juga. Iya, betul. One whole service. Iya. Jadi kita sebenarnya udah one paket di dalam sini gitu ya. Kita ada dormitory ada ya, atau kita sementara guest house lah ya. Betul. Guest house udah ada. Jadi kita kalau misalnya nginep di sini, kita adakan breakfast-nya juga bisa. Oh gitu. Iya, betul. Jadi breakfast-nya terus udah gitu
kita kan restoran udah ada gitu kan. Jadi kita bisa sub bagian bisnis lagi, bisa ke meeting dan lain-lain juga udah bisa. Dan meeting room kita udah siap sekarang. Nah, ini kan ini resto, berarti menunya kan berarti hanya yang sesuai dengan ada di menu aja. Betul. Kalau tadi bicara untuk town catering atau corporate catering dan ada ruang meeting juga, kita Pilar kayak juga bisa support untuk menu makanan buat para yang meetingnya itu ya. Itu menunya berbeda apa sama dengan resto? Berbeda. Oh gitu. Tergantung Mbak. Jadi kita ngeluarin juga ada paket dari yang diambil dari à la carte. Ya kan, dan juga kita ada juga menunya dari appetizer sampai dessert itu semuanya udah ada per item. Jadi si tamu tuh, si guest tinggal milih gitu kan, mau tinggal dicontreng lah maunya yang mana. Bahasa gitu. Sundanya keluar guys. Contreng. Contreng. Iya. Oke. Terus ya. Ya jadi setelah itu ya setelah tamu pilih ya udah kita adakan prasmanan buffet. Itu dari sana. Jadi dari sampai buffet, hot buffet sampai ke coffee break kita ada semuanya. Kita menyediakan semuanya. Kalau mau test food tinggal datang ke ya, itu test food kan khususnya untuk yang akad, yang wedding, itu. Oh, jadi merambah juga ke wedding? Iya, wah, luar kita biasa. udah dua kali ada wedding ya, kita 2 kali. Oh gitu, oke. Ini kalau misalnya bicara si Pilar Kayu ini itu, dia eksis sudah 1 tahun. Betul. Otomatis bisa dibilang ini adalah bisnis yang lahir di masa pandemi. Iya. Setahun kemarin tuh emang bener-bener kita makan nggak boleh 2 tahun, Mbak. Iya, 2 tahun sih. Karena ini kan baru 1 tahun ya. Nah itu strateginya gimana nih Chef? Untuk biar kita tuh nggak menyusut gitu saat pandemi tuh gimana? Ya pastinya kita ya pasti ada ya Mbak ya. Dampak pasti ada dong. Dampaknya ada kan untuk internal. Jadi tapi saya tidak mengeluarkan sama sekali karyawan gitu, nggak sama sekali. Jadi kita hebat, tepuk tangan lu guys. Jadi, karyawan di belakang aman ya. Jadi kita cuma ngurangin jam lah, gitu ya kan. Jadi worth it gitu, jadi win-win solution gitu kan. Ya nyari kerjaan susah kan gitu kan sekarang ya. Karena gini loh, kalau di masa pandemi ini kan banyak perusahaan juga yang pada akhirnya menyusutkan sumber daya manusianya. Betul. Berarti Pilar Kayu termasuk ke dalam perusahaan yang bisa dibilang konsisten untuk menjaga sumber daya manusianya itu sendiri. Betul. Menyiasatinya dengan mengurangi jam kerja gitu ya. Iya. Wah, luar biasa, ini keren banget. Sekali lagi tepuk tangan boleh teman-teman? Viewers kita rame loh. Seru, pendukungnya Chef Day banyak banget di belakang. Tadi bicara soal penyusutan karyawan. Betul. Dan kita isu yang lagi naik mencuat banget nih. Wah, banyak untuk begini, tempatnya aja ada kedengaran motor di pinggir jalan banget ya. Betul. Untuk job hopper yang lagi hits banget nih di kalangan milenial, geng rebahan kalau kita bilang ya. Kualifikasi seperti apa yang sesuai untuk Pilar Kayu agar mereka tuh bisa bekerja di sini gitu. Ya, ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang nggak cemen. Nggak cemen. Ya kan, nggak baper gitu kan. Ya, sekarang kan zaman sekarang apalagi dibentak dikit crying gitu kan. Ya pokoknya jangan baper lah, mental harus kuat gitu kan. Dan yang pasti balik lagi harus mengetahui soal basic. Basic. Kalau masuk restoran kan ada terutamanya di sini gitu ya. Ada Western, ada Indonesia. Berarti basic dari Westernnya harus kuat. Indonesianya harus kuat. Cuisine ya lebih harus tahu betul, makanan. Tapi nggak harus lulusan hotelier doang kan? Nggak. Jadi kalau lebih baik kalau saya pribadi gitu, jadi mendidik dari nol. Itu mendidik dari nol dan akhirnya jadi. Gitu. Kebetulan waktu itu juga saya pernah ngedidik yang dari ya tetangga gitu ya. Kan ada program CSR gitu ya. Jadi sampai jadi sekarang sampai jadi chef. Jadi kebetulan saya pernah jadi dosen juga. Jadi jadi ada basic untuk mengajar. Betul. Oke. Ini juga bisa dibilang bahwa Pilar Kayu itu benar-benar memperhatikan wilayah sekitar ya, environment-nya tuh diperhatikan banget sampai pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang berada di sekitar Pilar Kayu ini ya. Pasti. Bisa dicontoh juga nih tuh good friends, kalau misalnya kita membuka usaha di satu daerah, kita jangan sampai melupakan environment di sekitar gitu ya. Betul. Nih terakhir nih Chef, saya mau nanya tentang tips dan juga harapan dari orang-orang Pilar Kayu ke depannya seperti apa. Tips dulu nih buat para good friends yang memang pengen membuka bisnis. Intinya sih jalanin dulu. Intinya jalanin dulu. Karena saya pernah buka usaha sendiri pun itu jalanin dulu gitu. Modal ya modal seadanya dulu. Yang penting sih mental jalanin dulu. Mau itu sepi, mau itu rame, ya itu ya jalanin dulu.
Oke, jadi tadi kan chef udah bilang nih kalau misalnya kita mau membuka bisnis, Iya. mau ada duitnya, mau Iya. nggak ada duitnya, yang paling penting adalah kemauan Ya, dulu. jalanin dulu. Jalanin dulu. Makanya geng rebahan nih ya, kalau misalnya jangan scroll TikTok doang. Kalau Iya, iya. misalnya punya rencana untuk bikin bisnis, mbok ya bergerak sedikit Betul. gitu ya. Informasi apapun kalian kalau misalnya mau membuka bisnis semacam restoran atau kafe, bisa banget main ke Pilar Kayu di Jalan Hercules nomor 5. Dan kalian misalnya mau ini kalau misalnya kita bisa bilang curi-curi informasi, curi-curi knowledge, bisa nih ketemu sama Chef David di sini. Terbuka dong buat Terbuka. semua kalau yang mau belajar ya. Terbuka. Jangan lupa pesan menunya juga ya, jangan cuma belajar-belajar doang ya, Chef Iya, ya. iya. Oke, tadi terakhir nih harapannya nih Chef untuk para milenial yang mau membuka usaha dan juga harapan untuk Pilar Kayu ini sendiri seperti apa? Ya kalau untuk para yang pengen buka usaha gitu ya, yang pasti balik lagi tadi kan mental harus kuat. Itu pokoknya jalanin dulu. Kalau nggak dijalanin modal segini, terus nggak dijalan-jalanin ya percuma gitu kan. Nah terus yang kedua tipsnya untuk milenial juga ya harus siap ya kondisi apapun. Jangan mau ramainya doang gitu kan. Ya sepi pun ya kayak diterima gitu kan. Tapi bebenah juga, konsisten bebenah. Jadi ada pergerakan, terus perbaikan ya. Terus jangan lupa apalagi di Bandung ini kita sebagai restoran ya kan atau kafe ya kan atau kedai kita harus someah lah bahasa Sundanya ya. Someah tuh apa tuh someah? Kasih tahu dong Someah tuh jadi friendly, ramah tuh katanya yang di belakang. selalu smile gitu kan. Jadi kita ada pepatah juga ya. Smile before guest, smile to us. Gitu. Jadi kita jadi sebelum senyum ke tamu ke kita dulu ya, gitu. dan juga kita menyapanya welcome home. Oh, Gitu. Jadi kalian ibaratnya datang ke tamu sini, gitu kan. datang ke sini seperti ke rumah sendiri. Emang kayak rumah sih chef Iya, di iya. sini tuh. Cuman spot-spot untuk fotonya kece, nanti kita coba kasih kalau kita kasih di sini bisa lihat nih hasil-hasil foto Iya, di sini untuk betul. tempat-tempatnya Pilar Kayu gitu Iya. ya. Dan tadi satu lagi ya harapan Pilar Kayu sih dan Terata Coffee kalau untuk kedepannya kita sendiri gitu ya kita di sini untuk menjadi bagian apa ya pencetus utama restoran di area sini ya. Oh, karena belum jarang karena sekali di sini ya? tuh di Bandung Utara khususnya daerah ini udah masih jarang. Tapi kalau untuk di Maranatha Betul, banyak. betul. Tapi dari sini saya sih pengennya timbul-timbul restoran baru lah, biar rame gitu ya. Iya, Gitu. karena kalau di sini banyaknya guest house Ya, gitu ya, betul. banyaknya tempat-tempat apa sih bermain doang, kayak taman-taman juga kopi ada. juga sih. ada, Iya. iya. Tapi kalau resto memang belum ada. Betul, betul. Ini ada penasaran banget nih, aku pengen tahu. Tadi Ya. kan pendirinya itu ada lebih dari 3 orang, Ya. ya kan? Kalau misalnya kita bicara soal finansial, Ya. itu kan kalau kasarnya gini, duit itu kan sensitif nih. Iya, iya. Jaga solidaritasnya gimana sih chef Ya, biar kita sih- bisa sampai sekarang ini setahun Ya pasti bertahan? terbuka. Ya terus keep in touch. Terus jujur, terus juga yang pasti nomor satu jujur ya. Ya kalau misalnya ada masalah soal keuangan ya kita obrolin. Tapi sama ini sih nggak ada sih ya, nggak ada masalah gitu. Tapi yang kita terbuka untuk mau untung, mau rugi, mau apapun kita terbuka. Yang penting kalau bisnis itu untung rugi sudah pasti ya. Ya. Saya jangan takut untuk melangkah ya chef. Betul, apalagi ya. sebagai pertemanan ya kan atau ya sekelompok beberapa orang yang di dalamnya ya kita harus terbuka dan jujur ya. Terbuka Gitu. Konsisten dan lah ya jujur. pastinya ya. Oke, itu konsisten, terbuka dan jujur nih good friend. Kalau misalnya mau punya modal untuk berbisnis bersama teman-teman kalian semua. By the way, chef, kalau misalnya teman-teman mau pada main ke Pilar Kayu, Ya. bisa ngecek sosial medianya nggak? Oh bisa, Di mana kepoin tuh? aja. Di mana tuh? Apa nih? Jadi- ayo, apa? Pilar Kayu Pilar Resto. Kayu Resto. Ya. TikToknya ada TikToknya? Pilar Kayu Resto. @pilarkayu .co. .co, TikToknya @pilarkayu.co, Instagramnya Ya. @pilarkayu Resto. Resto. Dikepoin aja langsung Kita ya. ada di Nanti Facebook bisa juga lihat ada ya. di bawah ini, di bawah ini. Oh, di caption juga nanti bisa dibaca. Betul, betul. Chef, Ya, ya. terakhir nih mungkinnya terakhirmu deh. Tadi habis seru banget ngobrolnya sama Chef nih. Makasih banget Mau nanya loh. makanan bisa? Oh iya dong, pasti dong. Nanti ini kayaknya nggak bisa dibuat 1 episode, harus 2 episode. Boleh. Karena aku pengen tahu menu-menunya. Kebetulan tadi aku coba local tenderloin Ya, steak, gitu. Mereka punya dipsnya tuh ada 3 ya, Chef. Ya, ya. Mushroom, Ya mushroom, barbecue, barbecue, pepper. black pepper. Ya. Ada 3. Kemudian salmonnya juga tadi kita coba, Ya. enak banget sih. Makasih. By the way, kentangnya pakai apa, Chef?
Kentang yang mana? Kentang kita pakai apa kentangnya? MyDibel. Oh iya iya. Kentangnya udah pakai MyDibel guys. Jadi yang lain kapan dong nyusul ya? Iya iya betul. Nanti kedepannya Fronte mau dibawa nggak Fronte? Oh boleh katanya gitu. Oke guys, makasih banget nih Good Friend. Ini seru banget nih ngobrolnya. Iya, iya. Tapi boleh dibocorin sedikit dong sama Good Friends menu-menu yang tersedia di Pilar Kayu apa aja? Pastinya jangan lupain atau jangan pernah lupain namanya ayam bakar taliwang ya. Ayam bakar taliwang. Oke. Sop buntut juga. Sop buntut jadi signature dish-nya. Dan kalau pulang pasti selalu diingat. Oke. Ya kan? Terus ada anget. Ini kan Bandung dingin, sop buntut anget gitu, jadi pas betul. gitu ya. Karena yang pasti sih kita ada beberapa segmen dari Cibiru juga. Cibiru saya dong. Cililin juga oh, gitu ya. okay. Jadi mereka selalu yang intinya sih saya ke anak-anak juga berikanlah, masaklah yang terbaik ya. Terus dengan taste jangan lupa, jangan terlalu asin, jangan terlalu gimana. Yang pasti yang di sini menu signature-nya adalah taliwang itu harus konsisten. Sop buntut harus konsisten. Terus marinade untuk beef harus konsisten. Dan saya kan sudah sesuai resipi semua. Jadi nggak ada saya pun bisa. Oh gitu. Tapi kalau chef sendiri di sini turun langsung masak juga tapi? Masak juga kalau misalnya ada kayak tadi masak. Terus kalau ada yang pokoknya ada saya, ada rame, ya kita masak bareng-bareng gitu ya. Sambil diajarin. Ya, betul. Gitu, practice makes perfect ya. Ya, yang pasti training juga ya. Harus gitu iya. kan. Training berapa lama kira-kira kalau di sini? Ya, kurang lebih ya setengah jam ya cukup lah. Wow, kilat guys, Ya, setengah kayak jam flash. gitu ya, kayak training brief gitu ya. Misalnya saya nanti mau ngadain training juga macam-macam telur. Ya kan, ada poached egg, ada scramble, ada sunny setup dan lain-lain lah. Ya kan, kentang pun ada berapa jenis kan. Betul. Itu ada tapi William. crinkle-nya, shoestring-nya, wedges-nya Edible. sama MyDibel. Ya, gitu. Ya. Karena saya dulu udah pernah nyobain sebenarnya. MyDibel juga enak ya. Jadi ada taste. Ada taste-nya. Ya, ada kalau taste. menurut aku sih MyDibel adalah kentang yang lebih thick daripada kentang yang lain kalau menurut aku. Ya. Gitu. Di sini pakai MyDibel, alhamdulillah. Ternyata pas aku coba kayaknya ini kentangnya aku ini deh familiar deh. Oh ternyata punya kita gitu. Iya iya. Sama aja sih. Ya udah chef. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau datang ke Pilar Kayu Resto, datang ke Jalan Hercules Sukawarna, Cibogo, Pasteur nomor 5. Iya, dekat sama Tol Pasteur, dekat juga sama PVJ. Jadi habis makan di sini mau nge-mall kalian bisa ke PVJ, dekat banget ya kan? Betul. Pak, mau main dan mau tahu menu di sini kayak gimana bisa ketemu sama chef, sama rekan-rekan dari Pilar Kayu Resto. Siapa aja nih chef? Boleh disebutin namanya dong, kenalin. Ada Pak Asep. Pak Asep ya kan? suaranya. Wah, Pak Asep suaranya banyak. Itu Pak Asep tuh paling muda, Mbak. Oh gitu. Rambutnya karena paling muda itu. Oh, Ya, gitu. oh rambutnya minimalis Itu ya. jadi dikenalnya cepet gitu. Oh ya. gitu. Kemudian dari siapa lagi, chef? Terus ada Vivi, Ibu Vivi Halo Mbak sebagai Vivi. purchasing. Ada siapa lagi nih, chef? Ada Om Dimas. Ada Pak Dimas. Siapa lagi nih? Kita juga ada bagian keuangan, ada legalnya, ada Ronald. Pak Ronald. Halo. Ya, ada tim supportnya, ada Ko Jerry dan Bu Merin. Halo. Rame banget di sini supporting sama tim yang ada di belakangku. Halo waiter semuanya. Semangat terus ya. Siapa lagi? Dan satu lagi pastinya jangan lupa dengan Teratak. Ya Teratak kan? coffee-nya. Karena Teratak itu kita apa ya, komunitas kopi gitu ya. Yang mau datang ke sini hayu. Hayu, Gitu, boleh. gitu Kita kan, juga mau- punya nih Iya. analogi, kita bisa mungkin collaboration nanti ya. Iya, ke boleh, depannya boleh. ya. Boleh. Ditunggu nih di Pangansari, Bapak siapa yang ngurusin Teratak ya? Teratak kita ada namanya Om Darwin. Hai. Om Darwin ditunggu kunjungannya ke Analogi.Indonesia nanti di Jakarta ya. Kita kolaborasi mungkin bisa nih bikin kolaborasi Siap, ya. siap. Main-main sama barista Analogi. Oke, segitu aja Chef. Satu Makasih lagi, banyak. Oh, ada kalau lagi. misalnya yang mau curhat soal makanan, Oke. milenial mau merit tapi bingung harganya, gitu kan. Jadi bisa datang ke sini, ya kan. Saya juga fleksibel. Kita harga range sudah segitu untuk khususnya untuk merit ya. Budgetnya segini kita bakal bisa range. Budget menyesuaikan Ya, keinginan betul. Anda, good friends. Betul, Bisa ya. dibantu sama Chef David di sini. Makasih Ya. banyak loh Chef. Thank you. Informasinya berguna banget buat aku terutama dan umumnya buat para good friends yang ada di rumah yang nanti nonton. Jangan lupa kunjungin di kanal YouTube channel kita nih, bakalan tayang mungkin nanti di akhir bulan ini.
Pangansari Group. Kita juga ada Instagramnya di @pangansari.utama. LinkedIn kita ada di Pangansari Pangansari Utama Food Resources. Dan kita juga ada di Twitter di @cpangansari. Jangan lupa juga kunjungi Pilar Kayu Resto. Aku dan Chef David pamit, bisa kita sebutin tagline-nya Business Talk bareng-bareng nggak? Kalau aku bilang let's talk with business talk, gitu ya. Kalau aku bilang let's talk with business talk. With business talk, oke? Kalau gitu aku Ami dan Chef David di sini pamit. Let's talk. Let's business talk. Bye. Dadah. Bye. Tepuk tangan dong. Terima kasih Chef, makasih banyak. Thank you. Ya.